Jangan pernah merasa memiliki yang ada di dunia ini. Tetapi kalau kalian semua ingin ke akhirat, tinggalkan ini, jadikan ini sebagai guru sejati. Sesungguhnya ibadah-ibadah yang sangat murah itu ketika nyamuk menggigit, biarkanlah. Merasa kehilangan itu sakit-sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Babakan dasar tentang hukum hakikat. Maka ada sebuah ayat, bukan sholatmu, bukan puasamu, bukan ibadah-ibadah untuk dirimu sendiri yang akan mendapatkan kemuliaan di mata Allah, bukan. Akan tetapi didasarkan pada ibadah-ibadah berdasarkan halal dan haram. Ya. Contohnya, mau makan. Ketika kita mau makan, tengoklah kanan kirimu, apakah ada yang belum makan. Jika ada, usahakan kalian jangan makan dulu, biarkan mereka yang belum makan makan dulu. Adapun sisanya, itulah yang berhak kalian makan. Demi Allah, itulah yang halal. Walaupun hanya nasi sama sambal, tetapi sudah mengenyangkan sekitar kalian, itulah hakul yakin kehalalannya. Makan itu akan membuat Allah mencintaimu. Tetapi hukum haramnya adalah merasa kalian mendapatkan makanan itu dengan cara halal, tetapi kalian lupa di sekitar kalian masih ada yang kelaparan. Kalian makan, demi Allah itu makanan akan haram. Walaupun kalian memperoleh dengan cara di syariat halal seperti jualan kalian barang, tetapi bisa menjadikan makanan yang masuk ke tubuh kalian itu haram. Ini babakan dasar. Insya Allah nanti akan meningkat lagi sehingga langit dan bumi bisa menerima kita nanti ketika kita kembali. Sangat tinggi. Dasar. Itu tapi belum bagi saya sudah puncak. tinggi ilmu jenengan. Ya Allah, tak ada ya. Ingat, segala pengetahuan bersumber pada Pikiran. inilah sarang iblis. Tetapi yang tak mampu disentuh iblis, Hati, kolbu kita. Hingga jangan pernah mencari ilmu pengetahuan, tetapi mencari pemahaman. Orang sudah paham, ketika diganggu sama iblis itu malah tersenyum. Ketika melihat hal-hal yang memang tujuan iblis untuk menggoda, akan tersenyum. Bedanya pengetahuan dan pemahaman itu apa, Pak? Pengetahuan bersumber pada Pikiran. pikir. Sedangkan yang bersumber pada ini semua trik, tipu-tipuan, mengarah ke dunia. Makanya saya bilang, kalau kamu ingin hidup sukses di dunia, mengendalikan ini. Kendalikan pikiran kita. Ya iyalah, dengan sholat, dengan belajar ilmu segala barang, jadi bos, jadi pengusaha, jadi dokter, kan bersumber pada ini. Tidak akan bersumber pada ini. Tetapi kalau kalian semua ingin ke akhirat, tinggalkan ini, jadikan ini sebagai guru sejati. Sehingga ketika kalian mau minum, kalian akan astagfirullahaladzim, ya Allah, hamba mohon ampun, barangkali masih ada saudara hamba yang masih perlu minum. Itu loh. Insya Allah, Allah akan mengirim saudara kita yang kehausan. Ketika kita sudah buka mau minum, assalamualaikum, waalaikumsalam, maaf Pak, saya haus, boleh enggak saya minta air minumnya? Minumlah wahai saudaraku, habiskan, padahal kita haus. Itulah, walaupun setetes dari sisa mereka akan membuat Kita tidak dosa. Ini dasar ya, Tapi bos. gini ya, Pak. Dasar. Coba ya kita tandingan dengan falsafah. Janganlah jadi lilin, berkorban, mencahayai semua, menerangi semua kegelapan. Tapi awake dhewe ajur. Tuh, Itu gimana? jangan salah ya. Sebuah lilin memang mengorbankan, mengorbankan dirinya demi menerangi, kan bagus. Tetapi lilin itu akan habis, lumer,
Tetapi dari lilin itu akan menjadi lebih, menimbulkan lilin yang lain. Satu lilin akan menciptakan 1000 lilin. Dari 1000 lilin akan menjadi 1.000.000 lilin. Benar Pak ya. Sehingga akan menjadi sebuah cahaya. Tadi lilin satu hanya sekitar, tetapi berhasil menciptakan lilin dikumpulkan menjadi sumber cahaya. Meski dirinya sendiri hancur. Semua karena wali Allah itu pasti mengorbankan dirinya sendiri. Tidak mungkin untuk mempertahankan diri. Itu namanya egois. Beliau rela menderita, dihina, dicaci, dan dimaki, apa nggak berkorban? Mereka tak mau, wah urusan ini diambil pusing. Mereka berkorban makanan, walaupun lapar mau makan. Ada saudara yang belum makan, pas saya minta makannya, ambil saudaraku, apa nggak berkorban? Berkorban kan? Itulah lilin. Beliau nggak mau bercahaya terus, tetapi dirinya masih menyimpan. Mereka akan menghancurkan apa yang mereka miliki. Tubuh itulah akan musnah, mencair. Tapi kembali menjadi lilin. Bahkan bisa jadi ratusan lilin Pak ya. Miliaran lilin. Jangan satu lilin menjadi apa. Zaman sekarang mereka menjadi cahaya tapi tak padam. Nggak berkembang. Menerangi dirinya sendiri. Itu jadi contohlah lilin itu. Mereka itu benar-benar menerangi tapi mengorbankan diri. Itulah lilin. Jangan menjadi lampu neon bos. Lampu neon nggak bisa menggantikan lampu neon yang lain karena itu pabrik. Ketika pecah ya Hancur. sudah. Ya sudah. Iya benar Pak. Ini bagus buat kamu, buat kalian semua. Tetapi sesuaikan kemampuan. Iya Pak. Karena kalau dipaksa ya ujungnya tidak bagus. Kita masih di ranah syariat, kita paksakan ke hakikat. Iya. Ya bagus di syariat, tetapi hati-hati. Karena kalau mau ke hakikat yang harus melalui syariat. Tetapi syariat ini harus berkembang dari syariat kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 9 baru naik ke hakikat. Di situ dari syariat 1 saja sudah pada merasa. Iyalah, sudah habis Quran bos. Ya pasti timbul harga diri, gengsi, seakan-akan lebih. Wah, seakan-akan lebih dari kamu yang belum bisa ngaji ya goblok. Dan buka tarif. Nah, Buka apakah tarif, dengan buka. hafal Quranmu bisa membuat Allah mencintaimu? Tetapi akhlakmu tidak sesuai dengan Al-Quran itu. Dengan kau hafal Quran, otomatis kamu ada rasa sombong. Pasti manusia zaman sekarang ketika hafal Quran sudah ada kesombongan. Merasa, wah, ya mulutnya alhamdulillah, tetapi hatinya, waduh, aku nih hafal Quran bos, kamu alif beta aja nggak bisa. Hancur itu, hancur, wah, hancur. Ya kita berjalan dengan porsi dan jalan kita masing-masing lah Pak. Ada yang hafal Quran akan tetapi makin tawadu, yaitu ada. Tapi orang-orang seperti itu jarang muncul ke pabrik. Iya, mereka nggak mau bos, karena hafalan mereka sudah mencapai titik pemahaman. Iya. Itulah yang akan membuat Allah mencintai para hafiz Quran yang seperti itu. Mereka tahu ayatnya, mereka tahu dasarnya, akan tetapi mereka belum mampu untuk melaksanakannya. Ya mereka lebih baik diam. Mereka akan berbicara, mengetahui dalilnya, ayatnya, suratnya akan diutarakan, akan tetapi mereka mampu melaksanakan, mereka akan bicara. Jadi teori sama praktek sama. Tetapi selama beliau belum mampu untuk menjalankan daripada apa itu tulisan itu, beliau lebih baik diam. Tetapi beliau sudah memahami.
Sama seperti saya memahami mesin ya kan. Iya. Nah, alat ini untuk membegini ini alatnya sekian. Nah, sedangkan alat ini saya harus habiskan uang 10 juta. Nah, saya cuma punya uang 1 juta. Kan belum mampu. Ya nanti dulu. Setelah saya punya uang 10 juta, nah baru saya akan bicara sama kamu. Ini loh, Den. Ini ordernya ini saran. Ini kan teorinya. Nah, belanja alatnya, belanja yang dibutuhkan cukup 10 juta. Nah, baru mereka akan merangkai. Jadi tuh sesuaikan kemampuan. Wong mampu kita cuman auzubillahi minasyaitonirrajim. Sudah itu saja. Jangan masuk ke yang jauh 30 juz yang impi. Sedikit cuma masuk ke pemahaman, bukan hanya pengetahuan. Sudah masuk ini. Ilmu ini sudah masuk ini. Orang bismillah aja kadang kok nggak sama kok. Bismillahmu berbeda, ucapanmu sama pelaksana itu beda. Ya, kamu akan di belakang murka Allah lebih keren, Bos. Kadang orang yang sudah paham kados Kang Sukmo ini, bismillah aja bisa mengobati batuk kan gitu ibaratnya, Kang. Tapi dengan ayat yang banyak itu belum tentu gitu. Justru itu kan menjadi bumerang yang akan kembali menyerang kita. Percayalah. Gampang kok untuk uji darah kita masih suci apa enggak. Ketika nyamuk masih menggigit berarti darah kita masih kotor. Gampang kok. Jadi ketika nyamuk itu masih menggigit kita, darah kita masih kotor kan? Darah kita masih kotor berarti yang masuk ke dalam perut kita itu banyak yang haram. Simple dan praktis. Wah, berarti saya ini. Hanya sampean, saya juga masih sama. Aku yo sering digigitin nyamuk kok. Tetapi barang siapa membiarkan nyamuk itu menggigit tanpa membunuh, insya Allah nyamuk itu juga akan berterima kasih. Sesungguhnya ibadah-ibadah yang sangat murah itu ketika nyamuk menggigit, biarkanlah. Kenyangkanlah dirimu, wahai sahabatku. Kenyangkanlah karena ibadahmu untuk hidup dengan menghisap darah. Terima kasih. Engkau diutus Allah untuk mengambil darah kotorku. Teruslah panggil teman-temanmu sebanyak mungkin. Insya Allah akan aku biarkan. Lawang kita nyambung gigit, modar kue. Iya. Autan sovel, modar kue. Aduh. Gimana kita mau bersih darahnya orang nggak diambil? Waduh. Bahkan Masya dari Allah. hewan yang kecil pun nyamuk itu bisa memberi ilmu ke saya jenengan ya. Berarti ya banyak sekali ilmu dan apa ya, pelajaran hidup. Ini di bukan alam ilmu, semesta ini pemahaman. Iya. Ranahnya bukan di ranah ilmu. Kalau di ranah ilmu, kamu pasti akan pakai sovel. Iya. Kamu pakai apa, nyamuk. Pasti takut dengan Nah, demam berdarah. kalau nyampe pemahaman, maka kamu akan merasakan alhamdulillah dengan nyamuk itu menggigit. Berkuranglah darah kotor kita. Berkuranglah sedikit dosa kita. Karena kita nggak tahu berapa besar dosa yang kita lakukan. Dosa-dosa yang kita sadari, kita bisa minta maaf. Insya Allah masih bisa diampuni. Tetapi dosa yang nggak kita sadari, apa kita sempat untuk minta maaf? Bagaimana Allah mau mengambil dosa itu? Bagaimana Allah mau mengampuni dosa itu karena kita sendiri tak mau menyadarinya. Dosa-dosa itulah yang mustahil untuk mendapat pengampunan. Apakah sampeyan sempat minta maaf ketika sampeyan sholat tujuannya untuk dipuja? Biar di dalam tonggonil kailu sembayangi rajin. Apa aku? Ya Allah, hamba minta maaf, hamba telah sholat. Enggak. Kamu hanya akan meminta maaf ketika melawan kemaksiatan. Contoh mabuk, judi, zina, kamu pasti sempat minta maaf.
Ya Allah, ampuni dosa hamba, kemarin hamba sudah berzina. Ampuni dosa hamba, kemarin hamba sudah mabuk. Ampuni dosa hamba, kemarin hamba sudah berjudi. Insya Allah, Allah akan mengampuni karena kamu meminta. Lalu kamu nggak meminta kok, bagaimana Allah akan mengampuni? Ya Allah, mohon ampun, hamba telah pergi ke tanah suci selama 10 kali, padahal tujuan saya ingin dipuji, ingin di dalam karo tonggo-tonggo. Ya Allah, hamba minta maaf, hamba wis ngai mangan ewonan wong, nganti kadunyane aku teh pada pengen di dalam, gak sempat. Gimana Allah mau mengampuni? Justru itulah ibadah iblis. Sombong, makanya apa iblis gelem njaluk ampun karo Gusti Allah ya ora gelem. Kalau ada sombong. No. Terus Pak, kalau untuk mengendalikan kesombongan, keegoisan kita, itu dengan cara apa, Pak? Jangan pernah merasa memiliki yang ada di dunia ini. Artinya? Jangan pernah merasa memiliki apa yang ada di dunia ini seperti motor, HP, segala barang. Karena percayalah, harta itulah yang akan membuat engkau sombong. Tetapi jika engkau merasa ini hanya titipan, ketika hilang akan alhamdulillah. Berarti motor ini lebih bermanfaat buat yang mengambil. Demi Allah, Allah akan mengganti yang lebih baik. Tetapi ketika motor kamu hilang, kamu itu menjadi marah. Kurang ajar, berasa kayak maling, muka-muka modern nampak motorku. Ya kamu nggak dapat apapun, kamu yang paling rugi. Motor nggak kembali, akhirat kamu akan mendapatkan siksa. Hanya wali-wali Allah yang mampu ke makom itu. Sedangkan makom-makom kalian semua di syariat, saya percaya kok HP kalian diambil masih marah. Iya. Motor kalian ada yang nyolong masih marah. Lapor ke polisi, ya kan? Justru itu rahasia Allah hendak mengangkat derajat daripada makhluk itu. Kalau kamu mampu mengucapkan alhamdulillah di balik semua itu dengan tulus dan memohon kepada Allah, semoga motor yang hilang ini lebih bermanfaat buat orang tersebut. Demi Allah, Allah akan mengganti lebih. Bahkan bukan hanya satu, bisa 1000 kalau Allah berkehendak. Tetapi zaman sekarang, jangankan motor bos, sepeda motor dicolong juga marahnya minta ampun. Kurang ajar kayak maling, asu mau mati tabrak mobil, aduh lah kowe. Bener Pak ya. Rahasia di balik rahasia Allah salah satunya ingin mengangkat derajat makhluk dengan cara seperti itu. Jadi untuk mengendalikan kesombongan, keegoisan kita hanya jangan pernah merasa memiliki yang ada di dunia ini. Percayalah, sampean merasa memiliki pasti akan merasa kehilangan. Sakit bos. Iya. Merasa kehilangan itu sakitnya tuh di sini di dalam hatiku, ya kan? Iya Pak. Insya Allah hari ini Allah pertemukan kita sedikit untuk saling belajar. Mudah-mudahan dari ini kamu akan menjadi orang yang bijak ke depannya. Amin. Doanya Pak. Bila ada orang yang kelaparan, walaupun kamu lapar, kamu mau makan, ada yang minta, kasihlah makanan itu. Makan Bu, Pak. Insya Allah Allah akan mengenyangkanmu. Kalau yang makhluk yang mengenyangkanmu, kamu akan kelaparan terus. Tetapi kalau Allah sendiri yang mengenyangkanmu, maka kau akan kenyang terus. Percuma kamu mendapat dari makhluk hanya sesaat, karena makhluk sama seperti kita. Tetapi kalau Allah sendiri yang memberi, lihatlah, abadi. Kalaupun dunia yang memberi Allah, maka dunia itu akan abadi, akan menjadi jalan kita menuju ke akhirat.
Akan tetapi kalau ibadah-ibadah itu tujuannya untuk dunia, maka tidak akan bisa menjadi jembatan ke akhirat. Syiratal mustaqim itu bersumber pada dunia. Dunia inilah yang akan menjadi syiratal mustaqim nanti, jembatan itu. Yaitu harta-harta kamu yang kamu rela sumbangkan tanpa ujub riya. Lillahi ta'ala. Tanpa ingin dipuja, tanpa ingin dipuji, itu akan menjadi batu-batu nanti yang akan tertata rapi syiratal mustaqim. Tetapi ibadah-ibadahmu itu yang ingin dipuja dan dipuji, itu akan menghancurkan syiratal mustaqim. Bagaimana kamu bisa melewati syiratal mustaqim? Mustahil, karena kamu nggak punya bahan fondasi materi yang dibutuhkan untuk membangun syiratal mustaqim. Dunia inilah bahan-bahan yang bisa kita tumpuk menjadi fondasi nanti buat syiratal mustaqim. Amin. Terima kasih. Minum bos. Oh. Jadi sangat bermakna perjumpaan saya dengan Kang Sukmo ini ya, teman-teman. Insyaallah. Saya berterima kasih Kang sudah mau ngobrol nang Sukaweruh dengan jenengan, dipersilahkan saya. Jadi gitulah teman-teman. Jadi setiap perjalanan kita, pembelajaran hidup kita, jangan hanya berhenti di pengetahuan, sampailah ke pemahaman. Jadi jangan hanya, karena pengetahuan itu adanya di pikiran Kang ya tadi ya. Pemahaman ada di kalbu. Dan untuk mengendalikan kesombongan, keegoisan kita di dunia ini, janganlah sekali-kali kita merasa memiliki yang ada di dunia ini. Terima kasih Kang Sukmo, kula Kang Sukaweruh panjenengan. Alhamdulillah bermanfaat. Ya, mudah-mudahan channel kamu itu bisa ini, teman, insyaallah. Oke gitu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi.